Angin sepoi-sepoi bertiup lembut, membawa aroma rempah yang khas di udara. Suasana jalanan India begitu hidup, dengan warna-warni pakaian tradisional. Suara lonceng kuil yang berdentang dari kejauhan, dan para pedagang yang meneriakkan dagangannya dengan semangat. Makan dulu, ini baru namanya wisata. Seru Desta dengan penuh antusias. Mereka berlima duduk di sebuah kedai sederhana di tengah hiruk-pikuk kota Jaipur. Meja mereka dipenuhi berbagai hidangan khas India, kari ayam yang mengepul panas, naan yang lembut, samosa yang masih renyah, serta segelas lassi dingin yang segar. Desta langsung tersedak begitu menggigit satu potong samosa. Wah, pedasnya, ini tidak wajar. Serunya, wajahnya memerah seperti tomat. Santai Mas Desta, ini baru level pemula. Kau belum merasakan pedas jahanam bukan? Jaka dengan santai menikmati karinya sambil menyeruput cai panas. Ini cukup enak, tapi kuahnya kental sekali. Rempah yang sangat banyak. Rio yang biasanya pendiam hanya tersenyum tipis sambil memakan rotinya perlahan. Tori meskipun ikut menikmati makanan, pikirannya tetap dipenuhi dengan pertanyaan tentang pusaka naga. Apakah kita benar-benar di jalur yang tepat? Pikirnya dalam hati. Setelah puas makan, mereka melanjutkan perjalanan menuju salah satu keajaiban dunia, Taj Mahal. Begitu mereka tiba di depan gerbang besar yang mengarah ke makam putih megah itu, semuanya terdiam sejenak. Wow, bangunan ini benar-benar luar biasa. Jaka menghela nafas. Taj Mahal berdiri dengan anggun, dikelilingi oleh tanaman hijau dan kolam air yang memantul keindahan bangunannya. Cahaya matahari membuat marmer putihnya berkilauan, menambah kesan magis yang hampir tidak nyata. Desta terkagum-kagum. Ya, ini memang luar biasa. Meskipun ini bukan pertama kalinya aku kemari sih. Ya, aku setuju Mas Desta. Arsitekturnya benar-benar sempurna. Bayangkan, ini dibangun ratusan tahun lalu tanpa teknologi modern. Mereka berjalan menelusuri halaman Taj Mahal, menikmati suasana tenang yang berbeda dari hiruk-pikuk kota. Banyak turis yang lalu lalang, tetapi entah kenapa, di antara keramaian itu, Tori tetap merasa sepi. Rio berkata tiba-tiba, "Kau masih kepikiran tentang tujuan kita, Mas Tori? Santailah sejenak." Ya, itu benar Mas Rio. Meskipun kita menikmati perjalanan ini, aku tetap merasa waktu kita semakin menipis. Benar juga ya. Iblis itu tidak akan diam saja. Mereka pasti sudah mulai bergerak. Desta yang biasanya ceria ikut serius. Bon menyilangkan tangan di dada. Kita memang butuh istirahat, tapi kita tak boleh lengah. Dunia ini masih dalam bahaya. Jaka menatap langit yang mulai berubah warna menjadi jingga keemasan. Jika begitu, apa langkah kita selanjutnya? Ya, kita hanya menunggu. Kita tidak boleh gegabah, Jaka. Angin sore berhembus kencang, membawa tekad baru di dalam hati mereka. Angin malam berhembus kencang saat mereka duduk di balkon hotel, menghadap panorama kota Jaipur yang masih bersinar dengan lampu-lampu jalanan dan kuil-kuil bercahaya. Aroma dupa bercampur dengan udara malam yang dingin, menciptakan suasana yang penuh misteri. Di atas meja, beberapa gulungan peta dan catatan tersebar. Di tengahnya sebuah kertas bertuliskan Himalaya, Gua Sang Pertapa, menjadi pusat perhatian mereka. Tori menghela nafas panjang, tatapannya tajam menelusuri peta. Dari semua tempat yang kita kunjungi, hanya Himalaya yang memberikan petunjuk paling jelas. Panarasi, Ajanta, Benteng Bhagat, semuanya memiliki energi mistik, tapi tak satu pun menunjukkan jejak pusaka naga secara langsung. Jaka bersandar di kursi, tangannya terlipat. Sekarang, apa yang akan kita lakukan, Tori? Aku sudah mulai bosan. Santai Mas Jaka, kita semuanya sepertinya juga merasakan hal yang sama. Aku pernah mendengar tentang Himalaya,
Itu bukanlah sekedar gunung. Ada banyak legenda tentang orang-orang tersesat dan juga tidak pernah kembali. Benar Mas Rio. Dan kalau pertapa itu memang mengetahui rahasia naga kuno, maka kemungkinan besar ia tidak ingin ditemukan dengan mudah. Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang, seolah menegaskan keseriusan misi mereka. Besok pagi kita akan berangkat. Kita akan mencari pertapa itu lagi dan memastikan kembali apa ia katakan sebelumnya. Atau mungkin pertapa itu hanya mengulur waktu kita. Jika iya, maka para iblis bisa bergerak lebih jauh. Mereka saling bertukar pandang, menyadari bahwa tantangan berikutnya akan jauh lebih berat. Himalaya bukanlah sekedar perjalanan biasa. Itu adalah ujian bagi fisik, mental, dan juga jiwa mereka. Di kejauhan, suara lonceng kuil berbunyi pelan, seperti pertanda akan datangnya sesuatu yang besar. Sementara itu, di lokasi lain, sebelum keberangkatan rombongan Aris, di suatu tempat tersembunyi di Nusantara, jauh dari hiruk-pikuk dunia, sebuah pertemuan rahasia diadakan di bawah sinar rembulan. Sebuah candi tua berdiri kokoh di tengah hutan, tertutup lumut dan akar-akar yang menjalar. Angin berbisik lembut, membawa aroma dupa yang dibakar di pelataran. Cahaya obor berkelap-kelip, menyorot wajah-wajah penuh tekad para ksatria Nusantara. Aris berdiri di tengah lingkaran, tatapannya tajam dan penuh ketegasan. Ia menatap para rekan seperjuangannya satu persatu, memastikan mereka memahami tujuan perjalanan itu. Kita berangkat menuju alam barat. Tori sudah terlalu jauh masuk ke dalam bahaya. Dan kita tidak bisa hanya berdiam diri, ucapnya dengan tegas. Bayu Sagara yang berdiri dengan lengan bersedekap mengangguk dengan mantap. Aku bisa membuka jalur melalui lautan spiritual. Kita akan menembus batas tanpa terdeteksi oleh entitas lain. Ratna Dewi melangkah maju, membawa sebaskom air suci. Ia berlutut, memulai merapal mantra kuno dengan suara lembut tapi penuh kekuatan. Leluhur, tunjukkan jalan pada kami. Air di dalam baskom tiba-tiba bergetar hebat, lalu perlahan membentuk bayangan peta. Cahaya keemasan menyala dalam air, menggambarkan jalur-jalur energi mistis yang bisa mereka tempuh. Namun, ada sesuatu yang aneh. Gumpalan hitam berputar-putar di tengah peta itu, seperti sebuah peringatan akan bahaya. Ratna Dewi menatapnya dengan kening berkerut. Ada sesuatu yang mengintai kita di jalurnya. Di sudut ruangan, Raka Wisesa tetap diam. Sosoknya yang misterius hampir seperti bayangan yang menyatu dengan kegelapan. Tidak ada yang tahu apa yang ia pikirkan. Namun matanya yang tajam mengawasi setiap pergerakan Aris. Mahisa Anabrang memainkan senyum tipis di sudut bibirnya. Aku bisa menutupi jejak kita dengan bayangan. Tapi jika sesuatu memang sudah menunggu di sana, kita harus siap bertarung. Wirakusuma menembuk gagang tombaknya, matanya penuh semangat. Sudah lama aku tidak merasakan pertarungan yang sesungguhnya. Kalau ada yang berani menghalangi kita, mereka akan menyesal. Seketika, langit di atas mereka bergemuruh. Petir menyambar di kejauhan, seolah semesta sendiri memberikan peringatan. Aris mengepalkan tangannya. Kita tidak punya pilihan lain. Kita harus berangkat sekarang. Di tengah malam, di tepi sebuah pantai tersembunyi, Bayu Sagara berdiri menghadap lautan. Ia merentangkan tangannya dan angin mulai berputar di sekelilingnya. Samudra, bukalah jalur yang tersembunyi. Berikan kami jalan menuju alam barat. Lautan yang tadinya tenang mendadak bergejolak. Ombak membelah diri, membentuk pusaran air raksasa yang berpendar cahaya biru. Di dalamnya, sebuah jalur mistis terbuka, seperti terowongan yang menuju dimensi lain. Tanpa ragu, Aris dan lainnya melangkah masuk. Begitu mereka menginjakkan kaki di dalam, mereka merasa seperti ditarik oleh kekuatan yang tidak terlihat. Tubuh mereka seakan melayang,
dikelilingi oleh energi yang berputar dengan cepat. Namun, belum lama mereka bergerak, sesuatu yang gelap muncul dalam terowongan air itu. Makhluk-makhluk bayangan bermata merah menyeringai dari kegelapan, menunggu saat yang tepat untuk menerkam. Maisa Nabrang segera menghunuskan pedangnya. Aku yang akan mengurus mereka. Ia mengayunkan pedangnya, menciptakan gelombang bayangan yang menyelimuti para makhluk itu. Mereka menjerit, terseret ke dalam pusaran kehampaan. Namun, semakin dalam mereka masuk ke dalam jalur lautan spiritual, semakin besar tekanan yang mereka rasakan. Ada sesuatu yang mencoba mengunci kita di sini. Bayu Sagara segera memanggil badai, menghempaskan kekuatan yang menahan mereka. Dalam sekejap, mereka melihat cahaya terang di ujung jalur. Dengan satu hentakan, mereka keluar dari pusaran lautan dan tiba di daratan asing yang penuh dengan aura mistis. Tanah yang mereka injak terasa hangat, seolah menyimpan sisa-sisa energi kuno. Mereka berdiri di sebuah daratan luas yang diselimuti kabut tipis. Pepohonan raksasa menjulang, akar-akar berkelok seperti ular yang menjulur di tanah. Aris menyipitkan mata. Ini bukan seperti yang kuduga. Alam barat yang selama ini dikisahkan sebagai negeri para dewa, ternyata tidak seperti dalam legenda. Udara terasa berat, penuh dengan energi yang bertentangan. Ratna Dewi berlutut dan menyentuh tanah. Ia merasakan sesuatu yang aneh. Arwah-arwah di sini, mereka semuanya gelisah. Tiba-tiba, sebuah suara lirih berbisik di telinga mereka. Pergilah, kalian tidak seharusnya di sini. Tanah di sekitar mereka bergetar hebat. Dari dalam kabut, bayangan hitam muncul. Maisa Nabrang segera bersiaga. Siap, kita harus siap bertarung. Namun, sebelum mereka sempat menyerang, Raka Wisesa melangkah ke depan. Dengan suara yang tenang, ia berkata, "Bukan, mereka bukanlah musuh." Aris menatapnya dengan curiga. "Bagaimana kau tahu, Raka?" Raka Wisesa menoleh ke arah Aris, matanya penuh rahasia. "Karena mereka sedang menunggu Anda, Tuan." Dan saat itu, kabut di sekitar mereka perlahan menipis, memperlihatkan sebuah bangunan kuno yang menjulang di kejauhan. Bayu Sagara menatapnya dengan ekspresi serius. "Apapun yang ada di sana, aku yakin itu bukan hanya sekedar tempat biasa." Aris menghela nafas dalam. Ia tahu perjalanan mereka baru saja dimulai, bukan sekedar untuk melindungi Tori, tetapi sesuatu yang jauh lebih besar telah menunggu. Kabut masih menggantung tipis di udara. Cahaya matahari yang redup menembus celah dedaunan, menciptakan bayang-bayang aneh yang bergerak seiring angin berhembus. Udara di alam barat terasa berat, penuh dengan energi yang sulit untuk dijelaskan. Di antara kelompoknya, Aris berjalan lebih dulu. Tatapannya tajam menembus horizon. Namun, bukan hanya tentang Tori yang ada di pikirannya. Ada sesuatu yang lebih besar yang ia cari di sana. Sesuatu yang tidak pernah ia ungkapkan kepada siapapun. Ia merasakan kehadiran Raka Wisesa yang berjalan tak jauh di belakangnya. Pendamping misteriusnya itu tidak bicara, hanya mengikutinya dengan diam, tapi matanya mengawasi setiap gerakan Aris. Tiba-tiba, suara petir menggelegar di langit yang seharusnya cerah. Aris berhenti sejenak, menatap ke langit. Ada pertanda buruk dan ia bisa merasakannya. "Anda terlihat gelisah, Tuan. Apa yang Anda pikirkan?" Suaranya dalam, tenang dari Raka Wisesa memecah keheningan. Aris tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela nafas panjang sebelum berkata, "Kita punya misi yang jelas, Raka. Pastikan Tori tetap hidup
itu saja. Hanya itu, Tuan. Katakan saja jika Tuan ada keraguan. Saya pasti akan membantu untuk menemukan solusinya. Haris menoleh, menatap mata pendampingnya yang penuh rahasia. Untuk sesaat, ada ketegangan di antara mereka. Namun, Haris memilih untuk tidak menjawab. Di belakang mereka, Bayu Sagara dan Ratna Dewi bertukar pandang. Mereka telah lama mengenal Haris, dan mereka bisa merasakan ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Haris bukanlah tipe orang yang bisa mengikuti misi tanpa alasan lebih dalam. Aku bisa merasakan ada beban dalam hatinya. Aku yakin yang Haris sembunyikan jauh lebih dalam. Lalu, pria di sebelahnya adalah Raka Wisesa. Dia bukanlah orang biasa, Ratna. Energinya aneh, seperti bayangan yang menyatu dengan cahaya. Aku percaya ia bukanlah manusia. Jika ia pendampingnya Haris, aku rasa itu lebih dari itu. Angin tiba-tiba berputar di sekitar mereka, membawa bisikan halus yang terdengar seperti suara dari dunia lain. Ratna Dewi merinding, lalu merapalkan mantra pelindung dengan cepat. Ada sesuatu di sini, sesuatu yang memperhatikan kita. Mahesa Anabrang, yang selama ini lebih memilih diam, tersenyum tipis di sudut bibirnya. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres, dan ia akan segera mencari tahu. Dengan satu isyarat tangan, ia menciptakan bayangan tipis yang menyatu dengan kegelapan di sekitar pepohonan. Bayangan itu menyusup ke tanah, bergerak mengikuti langkah Haris tanpa terdeteksi. Mari kita lihat apa yang kau sembunyikan, Riz. Aku mengenalmu cukup lama. Aku tidak ingin sesuatu menimpa kami hanya karena tujuan pribadimu, pikir Mahesa Anabrang. Namun, saat bayangannya mendekati Haris, tiba-tiba mata Raka Wisesa berkilat keemasan, dan dalam sekejap, bayangan Mahesa Anabrang hancur seketika, lenyap dalam ledakan energi yang tidak kasat mata. Mahesa terkejut. Ia mundur beberapa langkah, merasakan hawa panas di telapak tangannya. Sial, makhluk aneh itu. Dia tahu aku mengamatinya, gumamnya. Di kejauhan, Raka Wisesa hanya menoleh sekilas. Senyumannya tipis menghiasi wajahnya. Haris yang menyadari keanehan itu hanya menyipitkan mata. Aku tahu kalian tidak mempercayaiku, tapi ya terserah kalian, pikirnya dalam hati. Misi itu bukannya hanya tentang Tori, namun ada rahasia besar yang akan segera terungkap, dan semua yang ada di sana, sadar atau tidak, sedang melangkah ke dalamnya. Alam barat terbentang luas di hadapan mereka, namun ada sesuatu yang terasa janggal. Langit yang biasanya jernih kini diselimuti awan gelap yang bergerak perlahan, seperti pusaran energi yang tidak kasat mata. Angin berhembus dengan nada yang aneh, membawa suara-suara samar yang sulit diartikan. Petir menyambar jauh di ujung cakrawala. Meskipun tidak ada tanda-tanda hujan, suara gelegarnya menggema, menciptakan getaran yang menusuk ke dalam dada. Bayu Sagara berjalan di depan, matanya tajam menatap sekeliling. Ia merasakan sesuatu yang tidak wajar. Kita sedang diawasi, gumamnya dengan suara rendah namun tegas. Oleh siapa? Dan memangnya ada makhluk yang berani mengawasi kita? Tidak perlu basa-basi kau, Ratna. Tentunya bukanlah manusia, kau juga tahu bukan? Juga bukanlah iblis, tapi sesuatu yang jauh lebih tua, lebih dari sekedar makhluk biasa. Mahesa Anabrang melirik ke sekeliling, matanya mulai menyipit. Tidak perlu heran, akan ada selalu yang jauh lebih kuat. Kita hanya perlu waspada. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka berubah. Rasa dingin yang tidak bisa menyelimuti, seolah ada sesuatu yang melintas di antara dimensi. Ratna Dewi
mencoba berkomunikasi dengan roh-roh yang mungkin berada di sekitar mereka. Ia menarik nafas dalam, lalu menekan telapak tangannya ke tanah. Bibirnya mulai bergetar, merapalkan mantra kuno dalam bahasa yang jarang terdengar di dunia manusia. Roh-roh tersembunyi, berikan kami petunjuk, bantu kami menemukan jalan. Tanah di bawahnya bergetar. Cahaya kebiruan muncul di sekitar tubuh Ratna Dewi, membentuk lingkaran mistis yang berputar perlahan. Sebuah suara terdengar, suara yang berat, jauh, seakan berasal dari dunia lain. Mereka telah datang. Tiba-tiba, Ratna Dewi tersentak. Matanya melebar saat melihat sesuatu dalam penglihatannya. Semuanya, waspada. Wirakusuma langsung menarik tombaknya, matanya penuh kewaspadaan. Ada sesuatu yang tidak beres di sini. Gumamnya merasakan ketegangan dalam udara. Tiba-tiba angin berembus kencang. Dedaunan kering berputar-putar di udara, menciptakan pusaran kecil di sekeliling mereka. Langkah mereka terasa lebih berat, seolah ada kekuatan yang mencoba menahan mereka di tempat. Petir kembali menyambar. Kali ini jauh lebih dekat. Kilatannya menerangi bayangan-bayangan di sekitar mereka. Bayu Sagara langsung beraksi. Tangannya terangkat, menciptakan perisai angin yang menahan energi liar di sekitar mereka. Kita telah masuk perangkap, tapi siapa yang menunggu kita di sini? Ujar Bayu Sagara dengan tajam. Mahisa Anabrang berbisik pelan dan matanya menyipit. Aku bisa merasakan kehadiran, tapi mereka terlalu waspada untuk menunjukkan diri. Raka Wisesa yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. Mungkin mereka menunggu kita untuk membuat kesalahan. Suasana semakin menegang. Mereka semuanya tahu pertempuran mungkin akan segera pecah. Haris berdiri diam di tengah kelompoknya. Matanya memandang lurus ke depan. Apapun yang menunggu kita di sini, kita harus siap. Dan pada saat itu, suara langkah kaki mulai terdengar dari dalam kegelapan. Langkah-langkah yang berat, banyak. Mereka tidak sendiri, sesuatu telah menemukan mereka. Alam barat semakin terasa mencekam. Langit yang kelabu semakin menghitam, seakan meramalkan sesuatu yang buruk akan terjadi. Angin bertiup tidak menentu, membawa bisikan-bisikan asing yang menggema di udara. Petir menyambar di kejauhan, diikuti oleh gemuruh yang bergetar di dada. Aris dan para ksatria Nusantara berhenti. Mereka langsung membentuk formasi siaga. Tiba-tiba, kabut hitam merayap di tanah. Bayangan-bayangan muncul dari celah dimensi, membentuk sosok-sosok gaib dengan mata merah menyala, dengan cakar yang tajam. Makhluk-makhluk itu bukanlah sembarangan roh. Mereka adalah penjaga kegelapan, pasukan dari zaman yang sudah terlupakan. Ujar Ratna Dewi, tangannya sudah bersiap dengan jimat-jimatnya. Salah satu makhluk melesat maju dengan kecepatan luar biasa. Serangan menghantam tanah, menciptakan gelombang energi hitam yang berusaha menelan mereka. Tidak akan aku biarkan. Mahisa Anabrang langsung melompat ke depan. Kedua tangannya membentuk segel khusus. Ajian Sewu Bayang Geni. Bayangan hitam Mahisa meledak dalam ribuan percikan api. Dari balik kegelapan, ribuan bayangan dirinya muncul, masing-masing bergerak bebas mengelilingi para musuh. Satu persatu, bayangan itu menyerang, menebas makhluk-makhluk gaib dengan kekuatan api bayangan yang membakar mereka hingga lenyap dalam teriakan kesakitan. Di sisi lain, Bayu Sagara mengangkat kedua tangannya, matanya menyala kebiruan, energinya melonjak naik seperti lautan yang sedang marah. Kalian pikir bisa menghentikan kami? Aku adalah penguasa lautan dan angin. Ajiku Sekoro Nyowo. Dari telapak tangannya, badai besar tercipta. Air mengalir dari tanah,
membentuk pusaran raksasa yang menyedot banyak makhluk gaib ke dalamnya. Angin berputar dengan kecepatan tinggi, menciptakan bilah-bilah angin tajam yang memotong mereka menjadi serpihan bayangan. Satu makhluk raksasa mencoba menerobos badai, namun langsung dihantam oleh gelombang air yang muncul dari tanah, membantingnya ke udara sebelum menguap menjadi abu. Di tengah kekacauan, Wirakusuma melangkah maju. Ia menancapkan tombaknya ke tanah, menarik napas dalam. Aura emas menyelimuti tubuhnya. Getaran energinya begitu kuat hingga tanah di bawahnya bergetar. Ayo, rasakan tombakku, Nyating Sonachiku, gending sejagat. Gelombang suara menggema ke seluruh penjuru, menyerupai tabuhan gamelan raksasa yang menggetarkan alam semesta. Makhluk-makhluk gaib langsung berteriak kesakitan. Tombak Wirakusuma melesat bagaikan kilat, menghantam pusat kabut hitam yang menjadi sumber kekuatan mereka. Seketika, retakan besar muncul di udara, menyebarkan cahaya emas yang menyapu bersih semua sisa-sisa musuh. Satu pertempuran hampir selesai. Satu makhluk gaib terbesar muncul. Sosoknya lebih tinggi dari yang lain, dengan wajah menyerupai tengkorak, dengan tangan berlapis bayangan pekat. Ia mengayunkan cakarnya ke arah Aris. Aris, hati-hati! Teriak Ratna Dewi. Semuanya terlalu jauh untuk memberikan bantuan. Namun tiba-tiba bayangan hitam bergerak dengan kecepatan yang tidak terlihat. Tangan makhluk itu langsung terpotong. Di belakangnya berdiri Raka Wisesa. Tangannya masih memancarkan aura gelap keunguan, dan tanah terdapat jejak energi misterius yang tidak bisa dikenali oleh siapapun. "Jangan sentuh dia," ucap Raka dengan pelan. Matanya tajam menatap sosok itu. Seketika, energi hitam dari tubuh makhluk itu meleleh begitu saja, seolah kekuatan Raka mampu meniadakan eksistensinya. Makhluk itu lenyap dalam sekejap tanpa sempat berteriak. Aris menatap Raka dengan ekspresi serius. Kau terlalu berlebihan, Raka." Raka hanya menatap balik sambil tersenyum tanpa menjawab, tetap menjaga auranya yang penuh misteri. Setelah pertempuran yang sengit, mereka akhirnya berhasil melanjutkan perjalanan. "Sepertinya kita semakin dekat dengan jejak Tori." Benar, Aris. Ada sesuatu yang memanggil kita dari arah sana. Mereka semuanya menatap ke depan. Kabut mulai menipis, dan di kejauhan mereka bisa melihat sesuatu yang bersinar redup. Sebuah tanda yang mungkin membawa mereka ke tujuan yang selama ini mereka cari. Tapi, apakah itu pertanda baik atau justru awal dari tantangan yang lebih besar? Kabut yang menyelimuti alam barat perlahan mulai menipis. Suasana yang tadinya mencekam kini mulai berangsur tenang. Tetapi aura misterius tetap terasa. Aris dan para ksatria Nusantara berdiri di tepi sebuah daratan tinggi berbatu, mengamati pemandangan di bawah mereka. Sisa-sisa reruntuhan kuno, pilar-pilar megah yang telah retak, dan bayangan entitas yang masih bersembunyi di sudut-sudut yang gelap. Aku merasakan sesuatu. Jejak Tori sudah meninggalkan alam barat. Ia sudah ada di dunia manusia, di India tepatnya. Ratna Dewi menutup matanya, merasakan getaran roh-roh yang ada di sekitarnya. Suara keras menggema dari langit. Gumpalan awan hitam berputar cepat, seolah menegaskan bahwa alam barat tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. "Kita harus segera keluar dari sini." Aris berbicara dengan nada yang tegas, tatapannya penuh keyakinan, tetapi ada sesuatu di balik sorot matanya yang belum bisa ia ungkapkan. Apakah kau yakin? Kita tidak tahu pasti apakah Tori benar-benar ada di sana atau sesuatu yang lain yang sedang memancing kita ke sana. Tanya Bayu Sagara, matanya menyipit curiga. "Tidak ada pilihan lain, Sagara." Seketika, langit terbuka. Cahaya berpendar keemasan muncul di tengah pusaran hitam.
membentuk gerbang dimensi yang berkilauan seperti air. Bayu Sagara melangkah ke depan, tangannya terangkat. Aku akan membuka jalur ke dunia manusia, tapi ini tidak akan mudah. Bayu Sagara mulai memanggil kekuatannya. Niating Sunaciku, Segoro Nyowo. Air muncul dari celah-celah tanah, berputar mengitari tubuhnya. Pusaran energi laut yang dahsyat terbentuk, menyatu dengan kekuatan angin yang dikuasainya. Langit bergemuruh dan gerbang ke dunia manusia semakin terbuka. Namun, tiba-tiba tanah di sekitar mereka bergetar hebat. Raksasa bayangan muncul dari balik reruntuhan. Mereka tidak akan membiarkan kita pergi dengan mudah, ucap Wirakusuma sambil mengangkat tombaknya. Niating Sunaciku, gending sejagat. Gelombang suara sakral menggema, menciptakan getaran yang meruntuhkan sebagian tubuh raksasa bayangan. Namun, makhluk itu tidak tumbang begitu saja. Ia menghantam tanah dengan tinjunya. Gelombang kejut menghancurkan batu-batu di sekitar mereka. Aku akan menahan mereka. Mahesa Anabrang melangkah maju. Bayangan-bayangannya bergerak liar. Ajian Sewu Bayang Geni. Ratusan kolon bayangan muncul, menyerbu raksasa bayangan dari segala arah. Sementara itu, Raka Wisesa tetap berdiri diam di belakang. Matanya tajam, memperhatikan Aris dengan penuh pengamatan. Seolah-olah ia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar dalam pikiran Aris dibanding sekedar mencari Tori. Aku tahu ada sesuatu yang Anda sembunyikan, Aris, gumam Raka Wisesa. Sementara itu, gerbang ke dunia manusia telah mulai stabil. Kita harus segera masuk, sekarang. Bayu Sagara mengangkat tangannya ke atas. Air dari pusaran energi langsung membentuk gelombang raksasa yang mendorong mereka masuk ke dalam gerbang. Satu persatu, mereka melompat ke dalam cahaya keemasan, meninggalkan alam barat menuju dunia manusia. Saat semuanya mulai berputar di dalam terowongan dimensi, Aris tetap diam, matanya menatap jauh ke dalam kehampaan. Ia tahu sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain. Aku tidak hanya ingin memastikan Tori aman. Di dunia manusia, ada sesuatu yang lebih besar menunggu. Sesuatu yang mungkin bisa mengubah segalanya, pikirnya. Raka Wisesa menatapnya dari samping. Matanya tetap penuh dengan misteri. Apapun yang Anda rencanakan, saya akan selalu mendukung, Tuan. Cahaya kemasan kemudian meledak, dan mereka semuanya menghilang dari alam barat. Sementara itu, di lokasi Tori dan lainnya, malam itu, langit di atas kota terasa begitu pekat. Bintang-bintang redup tertutup awan tipis, sementara angin malam berhembus perlahan melewati jendela kamar hotel. Di luar, jalanan sepi, hanya sesekali terdengar suara kendaraan yang melintas. Suasana di dalam hotel pun senyap. Tidak ada suara lain kecuali detakan jam dinding yang terdengar teratur. Di dalam kamar masing-masing, Jaka, Desta, Bon, dan Rio sudah beristirahat. Mereka terlalu lelah setelah perjalanan panjang dan pertarungan sebelumnya. Meski tubuh mereka kuat, tetapi kelelahan mental tetap membayangi. Namun, berbeda dengan mereka, Tori masih belum bisa tidur. Ia berbaring di ranjang, menatap langit-langit kamar dengan tatapan kosong. Pikirannya penuh dengan banyak hal tentang pusaka naga, misi mereka, serta ancaman yang semakin mendekat. Tori memiringkan tubuhnya, mencoba mencari posisi yang nyaman, tetapi tetap saja tidak bisa memejamkan matanya. Kenapa perasaanku gelisah begini? Tori menggeram pelan. Ia bangkit dan duduk di tepi ranjang, lalu menarik nafas panjang. Udara malam terasa dingin dan menusuk kulitnya. Seketika, kilatan energi muncul dari dalam jiwa Tori, membuat udara di sekelilingnya bergetar. Mata Tori membelalak. Pusaka-pusaka itu beresonansi, seolah memanggilnya.
Apa ini? Tori bergumam. Dadanya terasa berat, seakan ada sesuatu yang menekan jiwanya. Ia menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Namun, semakin ia mencoba mengabaikan perasaan itu, semakin kuat dorongan di dalam hatinya. Aku harus masuk kesadaran spiritual. Mungkin di sana aku bisa mendapatkan jawaban. Tanpa ragu, Tori memejamkan mata, membiarkan jiwanya terlepas dari dunia nyata. Seketika, tubuh Tori terasa ringan. Kesadarannya melayang meninggalkan tubuhnya, tenggelam dalam arus energi yang tidak terlihat. Dalam sekejap, ia sudah berada di dalam sebuah lautan energi spiritual tanpa batas. Di sekelilingnya, arus cahaya berputar dalam berbagai warna, biru, emas, ungu, merah, dan hijau. Mereka membentuk pusaran besar yang berputar di atas dan di bawahnya, seperti galaksi yang hidup. Cahaya-cahaya itu terus berpendar, menciptakan harmoni yang luar biasa. Tori melayang di tengah lautan itu, merasakan getaran yang luar biasa dari setiap arah. Energi yang ada di sana begitu murni dan begitu kuat. Kemudian, sebuah ledakan cahaya muncul di depannya. Dari dalam cahaya itu, 6 sosok mulai muncul. Mereka adalah pecahan jiwa para naga yang bersemayam dalam pusaka yang Tori miliki. Bala Nagasona, berwujud naga emas raksasa dengan mata tajam yang bersinar terang. Seringa Nagasona, naga berwarna perak dengan aura suara yang bergema di seluruh dimensi. Hatta Nagasona, naga raksasa bersisik hitam keemasan, tubuhnya penuh dengan kekuatan penghancur. Juka Nagasona, naga berwarna hijau dengan mata tajam yang bersinar seperti zamrud. Talafar Nagasona, naga langit berwarna biru yang berselimutkan petir dan badai. Khatar Nagasona, naga misterius berwarna ungu pekat, penuh dengan aura rahasia dan kebijaksanaan. Semuanya itu adalah bentuk naga emas yang menyesuaikan dengan pusaka naga. Suara gemuruh terdengar saat 6 naga itu berdiri mengitari Tori. Mata mereka bersinar tajam, penuh dengan wibawa yang menggetarkan. Kau akhirnya muncul juga, bocah, yang ditakdirkan untuk memiliki pusaka naga. Suaranya dalam dan menggema, berasal dari tombak naga emas. Tori menelan ludah. Shenlong, apakah kau memanggilku kemari? Ada apa ini? Seringa Nagasona menjawab, suaranya seperti gaung yang menembus pikiran. Apa yang kau katakan, bocah? Kami semuanya adalah Shenlong. Kehadiran kami di sini bukan tanpa alasan. Kau sedang berada di persimpangan jalan. Ada sesuatu yang harus kau ketahui tentang pusaka naga yang belum kau miliki, yaitu Kulha Nagasona. Tori mengernyit. Pusaka ketujuh itu adalah pusaka terakhir. Kemudian Hatta Nagasona menambahkan, Kulha Nagasona adalah kunci terakhir untuk menyempurnakan kekuatan kami. Tanpanya, pusaka naga tidak akan mencapai potensi penuhnya. Lalu, di mana Kulha Nagasona sekarang? Apakah kalian merasakan keberadaannya? Keenam jiwa naga lainnya saling bertukar pandang sebelum Khatar Nagasona akhirnya berbicara. Suaranya dalam dan penuh rahasia. Itulah masalahnya. Kulha Nagasona tidak bisa dideteksi dimanapun di dunia ini. Apa maksudmu? Bagaimana mungkin tidak bisa dideteksi? Jika ada satu tempat di mana pusaka itu bisa berada, maka tempat itu hanya satu, di wilayah sang dewa terkuat Antaga. Balas Bala Nagasona menatap Tori dengan tajam. Seketika, energi di sekeliling mereka bergetar. Nama Antaga seakan menggetarkan dimensi itu sendiri. Tori terdiam, nafasnya tertahan. Antaga, sebuah nama yang bahkan membuat para dewa sekalipun gentar. Dewa yang berada di luar jangkauan manusia.
Manusia, jika Kulha Nagasona memang berada di tempat Antaga, maka misi ini hampir mustahil. Lanjut Talafar Nagasona. Kemudian Sringa Nagasona mengangguk. Aku setuju. Tidak ada satupun manusia yang bisa melawan Antaga. Bahkan Semar dan Batara Guru sendiri tidak bisa berbuat banyak di hadapannya. Ucapan itu terasa begitu berat. Tori mengepalkan tangan. Dadanya terasa sesak. Jika memang benar begitu, apakah ia harus tetap mencari pusaka itu? Seketika suasana hening. Para naga menatapnya, menunggu keputusan Tori. Di dalam lautan energi spiritual itu, Tori hanya bisa bertanya pada dirinya sendiri, apa yang harus ia lakukan sekarang? Kilatan petir menyambar di langit kesadaran spiritual, menciptakan gelombang energi berwarna emas yang beriak di sekitar Tori. Keenam naga yang mengelilinginya nampak semakin jelas. Mata mereka bersinar penuh kekuatan. Suasana begitu berat, seakan setiap detik yang berlalu membawa beban lebih besar di pundak Tori. Kau adalah sang pewaris pusaka naga. Kau telah mengumpulkan 6 dari 7 pusaka kami. Namun, tanpa pusaka terakhir, kekuatan kami belumlah sempurna. Kau harus menemukan Kulha Nagasona apapun yang terjadi, jika kau ingin mengimbangi kekuatan Sang Agung. Suara bala Nagasona bergema, dalam dan menggelegar seperti guntur. Gelombang energi besar berputar di sekitaran Tori, menekan tubuhnya dengan aura yang begitu kuat. Ia mengepalkan tangan, mencoba bertahan dari kekuatan yang begitu luar biasa. Jika benar pusaka terakhir ada bersama Tokoh, bisakah aku mendapatkannya? Ucap Tori, suaranya bergetar namun penuh tekad. Keenam naga saling bertukar pandang. Sebelum akhirnya, Khatar Nagasona berbicara, suaranya dalam penuh misteri. Itulah masalahnya bocah. Kami juga tidak bisa mendeteksi keberadaannya di dunia ini. Hanya kemungkinan pusaka terakhir ada di tempat Antaga berada. Tiba-tiba bayangan gelap melintas di sekitar mereka, menciptakan pusaran energi yang bergetar hebat. Ada kemungkinan bahwa Kulha Nagasona berada di luar jangkauan manusia. Dan jika itu benar, maka satu-satunya tempat yang bisa menampung pusaka itu adalah di wilayah sang dewa terkuat Antaga. Aku bisa yakin dengan perkataanku ini. Lanjut Talafar Nagasona, matanya yang berselimut petir menatap Tori dengan tajam. Energi di sekitar mereka tiba-tiba meledak, menciptakan getaran yang merambat ke seluruh dimensi spiritual. Suasana menjadi lebih berat, seakan langit spiritual itu sendiri menolak menyebut nama Antaga. Tori menelan ludah, merasakan tekanan yang semakin membesar. Sekali lagi, jika Kulha Nagasona memang berada di tempat Antaga, maka misi ini hampir mustahil. Tidak ada satupun manusia yang bisa menginjakan kaki di wilayahnya dan keluar dengan selamat. Ujar Sringa Nagasona, suaranya bergema seperti gaung dari alam lain. Tori mengepalkan tangan. Tidak ada yang mustahil. Jika aku harus ke sana, maka aku akan melakukannya. Kilatan petir menyambar di atas mereka, menciptakan cahaya keemasan yang menyelimuti seluruh lautan kesadaran spiritual. Keenam naga menatapnya dengan pandangan penuh pertimbangan. Kesombongan akan menghancurkanmu, anak muda. Sekalipun kau adalah yang ditakdirkan, tapi kau harus memahami siapa yang akan kau hadapi. Kata Nagasona menambahkan. Tiba-tiba, pusaran energi di sekitar mereka berubah. Suara gemuruh terdengar dari kejauhan, disertai oleh suara nyanyian gaib yang menggetarkan. Di hadapan Tori, terbentuklah ilusi, bayangan masa lalu yang menunjukkan sosok yang disebut sebagai Antaga.
Dari dalam kegelapan, muncul sosok raksasa dengan kulit hitam kehijauan. Matanya merah menyala seperti bara api dan taring tajam yang menyeringai di wajahnya. Ia menggunakan jubah hitam pekat dengan ornamen emas, dan setiap langkahnya mengguncang bumi. Itulah salah satu wujud Antaga, dewa yang paling kuat di antara para dewa. Jar Balanagasona, suaranya penuh dengan kewaspadaan. Bayangan Antaga bergerak cepat, menciptakan gelombang energi yang membuat tanah retak dan langit terbelah. Bahkan, dalam bentuk ilusi pun, aura kekuatannya terasa begitu nyata. Tidak ada satupun manusia yang bisa menandinginya. Bahkan Semar dan Batara Guru sendiri tidak bisa berbuat banyak melawannya. Jadi dia adalah dewa yang tidak terkalahkan. Tapi apakah dia musuh atau bukan? Katar Nagasona kemudian menjawab. Suaranya terdengar pelan namun penuh makna. Itulah pertanyaan yang sesungguhnya, bocah. Beberapa menyebutnya sebagai Togok, sang penjaga keseimbangan. Ia tidak berpihak kepada siapapun, baik dewa maupun iblis. Namun, jika ia telah memilih untuk berdiri di sisi kegelapan, maka tidak ada harapan lagi. Bayangan Antaga semakin membesar hingga menutupi langit kesadaran spiritual. Tori merasakan tekanan luar biasa menindih tubuhnya. Lalu, Hatta Nagasona menambahkan, Jika Togok masih berada di jalur netral, mungkin masih ada kesempatan untuk berbicara dengannya. Tapi jika ia memilih sisi kegelapan, maka jalanmu menuju Kulha Nagasona bukan lagi hanya sebuah misi pencarian, tetapi kehancuran. petir menyambar, menciptakan pusaran energi di sekeliling Tori. Ia bisa merasakan bahwa apa yang ada di hadapannya bukanlah hanya sekedar tantangan, tapi kemungkinan pertarungan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Bocah, sekarang pilihan ada padamu, pewaris pusaka naga. Apakah kau akan tetap mencari Kulha Nagasona, meskipun itu berarti berhadapan langsung dengan Antaga? Aku tidak bisa mundur sekarang, Shenlong. Dengan tekad yang semakin membara, Tori menentukan jalannya. Misi pencarian Kulha Nagasona telah dimulai. Gelombang energi spiritual di sekitar Tori bergetar dengan hebat, seakan seluruh dimensi kesadaran itu sedang menanti jawabannya. Keenam pecahan jiwa naga berdiri tegap di hadapannya. Mata mereka menyala tajam, penuh ketegasan. Tori menatap ke depan, diam, merasakan beratnya beban yang kini berada di pundaknya. Ia menyadari betapa sulitnya misi itu, mencari Kulha Nagasona di tempat di mana Antaga berada. Angin energi berputar di sekelilingnya, menimbulkan pusaran kecil yang bercahaya keemasan. Pikirannya berkecamuk. Jika ia tetap mencari Kulha Nagasona, nyawanya benar-benar akan terancam. Antaga bukanlah makhluk biasa. Ia adalah dewa terkuat. Tidak ada yang bisa menandinginya. Tori mengepalkan tangannya. Aku tahu ini adalah misi yang berbahaya, tapi aku tidak punya pilihan. Sekali lagi, kilatan petir menyambar ke langit di sadaran spiritualnya, seakan memberikan tekanan yang lebih besar. Tori, sang pewaris pusaka naga, pikirkan keputusanmu. Bukan kami yang membutuhkanmu, tapi kau yang membutuhkan kami. Tapi tanpa Kulha Nagasona, pusaka naga tidak akan mencapai bentuk sempurnanya. Jika kau tidak bisa menemukan yang terakhir, maka kau akan bertarung dalam ketidaksempurnaan. Ujar Bala Nagasona, suaranya bergetar penuh wibawa. Tori menghela nafas dalam. Ia tahu dia benar. Tanpa Kulha Nagasona, kekuatan pusaka naga tidak akan mencapai puncaknya. Jika itu terjadi, bagaimana mungkin ia bisa menghadapi sang iblis agung? Namun, Antaga adalah dewa terkuat.
bukan hanya sekedar entitas yang bisa ditaklukkan dengan mudah. Bahkan Semar dan Batara Guru sekalipun tidak bisa berbuat banyak melawannya. Lalu, apakah Tori harus tetap maju mencari pusaka itu, meskipun nyawanya sendiri bisa melayang? Atau haruskah ia mencari jalan lain? Pusaran energi semakin membesar. Pecahan jiwa naga masih menunggu jawabannya. Sial. Apa yang harus aku lakukan? Keringat dingin mengalir deras di dahinya. Nafasnya tersengal-sengal. Dadanya naik turun dengan cepat. Ia menatap langit-langit kamar hotelnya yang gelap. Sementara tubuhnya masih terasa bergetar akibat tekanan besar yang tadi ia rasakan di dalam kesadaran spiritualnya. Jarum jam kecil di meja sampingnya berdeting pelan. Waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Di luar, angin malam berembus lembut, membuat tirai jendela sedikit berkibar. Cahaya lampu jalan memancar redup, menciptakan bayang-bayang samar di dalam kamarnya. Tori duduk di ranjangnya, kedua tangannya menutup wajahnya. Aku harus mengambil keputusan, pikirnya dalam hati. Sebuah kilat menyambar di kejauhan. Sinarnya terlihat samar melalui celah jendela. Tori menatap keluar, ke arah langit malam yang kelam. Semua itu terlalu cepat, terlalu banyak yang terjadi dalam waktu singkat. Haruskah aku benar-benar pergi mencari Kulha Nagasona? Jika ia memilih untuk mencari pusaka itu, maka ia harus berhadapan dengan Antaga. Jika Antaga ternyata berpihak kepada kegelapan, maka misi ini bukan hanya sekedar mustahil, tetapi sebuah perjalanan menuju kematian. Namun, jika ia tidak mencari pusaka itu, apa yang bisa ia lakukan? Bagaimana ia bisa menghadapi Sang Iblis Agung dengan kekuatan yang belum sempurna? Angin malam bertiup pelan di ventilasi kamar. Sejenak suasana menjadi hening. Tori memejamkan matanya, berusaha merenungkan semua yang telah ia lalui. Pada akhirnya, tubuhnya terasa semakin berat. Ia bersandar ke bantalnya, menarik nafas panjang sebelum akhirnya matanya perlahan tertutup. Di luar, langit masih gelap, malam masih panjang. Namun, saat matahari terbit nanti, ia harus membuat keputusan. Sementara itu, di ruangan lain, di mana Rio berada, malam itu sunyi. Kamar tempat Rio menginap hanya diterangi cahaya redup dari lilin kecil di sudut ruangan. Sesekali berkedap-kedip seakan hendak padam diterpa angin malam yang masuk dari jendela. Di luar, suara angin berdesir lirih, membawa hawa dingin yang menusuk. Jam dinding berdetak pelan, menciptakan irama monoton yang justru membuat kegelisahan Rio semakin menjadi. Ia duduk di tepi ranjang, tatapannya kosong menembus kegelapan. Pikirannya dipenuhi berbagai rencana dan kemungkinan buruk yang bisa terjadi dalam perjalanan mereka. Ancaman yang semakin dekat, pusaka naga yang belum lengkap, dan rahasia besar yang masih tersembunyi membuat dadanya terasa lebih sesak. Aku tidak bisa terus begini. Aku harus mencari petunjuk walaupun sedikit. Aku harus lebih berguna untuk Mas Tori. Rio menghela nafas panjang, lalu berdiri dengan gerakan perlahan. Ia mengangkat tangan kanannya ke depan dada. Telapak tangan terbuka menghadap ke atas. Dalam sekejap, energi gelap berputar di sekelilingnya, menciptakan getaran halus di udara. Cahaya ungu pekat muncul dari telapak tangannya, membentuk lingkaran sihir yang berpendar redup. Bangkitlah, maraku! Dari bayangan di sudut ruangan, muncul sosok-sosok gelap dengan mata merah menyala. Tubuh mereka tinggi, berselimutkan kabut hitam yang berputar-putar seperti api yang tidak terlihat. Mereka berlutut di hadapan Rio, siap menunggu perintah. Menyebarlah ke seluruh wilayah, kumpulkan informasi, laporkan kembali jika ada sesuatu yang mencurigakan. Para prajurit marah menghilang dalam sekejap.
lenyap seperti kabut yang tersapu angin. Rio kembali duduk di ranjang, namun matanya masih enggan untuk terpejam. Setelah beberapa detik ia berpikir, ia akhirnya memutuskan untuk meragas sukma. Ia menutup mata, mengatur nafas dalam ritme yang stabil. Energi di tubuhnya mulai bergetar, membentuk gelombang halus yang menjalar ke seluruh ruangan. Sebuah tekanan kuat mengisi udara saat roh Rio perlahan terpisah dari tubuhnya. Rio kini berada di dimensi lain, sebuah dunia antara yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang memiliki kendali atas kesadaran spiritualnya. Di sampingnya, sosok bayangan berwarna hitam muncul perlahan. Ia adalah Krepa. Apakah kau ingin mencari sesuatu, Rio? Suara Krepa terdengar dalam pikirannya. Benar, Krepa. Aku ingin cari tahu lebih banyak tentang keberadaan pusaka terakhir dan ancaman yang kita hadapi. Mari kita berangkat jika begitu, Rio. Namun, sebelum mereka sempat bergerak lebih jauh, gelombang energi putih keemasan tiba-tiba muncul, membelah ruang spiritual yang tengah mereka masuki. Cahaya itu berkilauan, membentuk siluet seorang gadis dengan gaun panjang berwarna biru langit. Perlahan, sosok itu menjadi semakin jelas. Kulitnya seputih mutiara, rambut panjangnya terurai lembut, dan matanya yang berwarna perak bersinar dengan keteguhan hati. Ia adalah Putri Shiana. Krepa menoleh dengan raut wajah yang berubah terkejut. Kakak, apa yang kau lakukan di sini? Shiana melangkah maju dengan penuh percaya diri. Sorotan matanya langsung tertuju ke arah Rio. Ada apa, saudara ke-10? Aku datang karena aku ingin ikut serta. Aku tidak akan terus bersembunyi. Aku ingin membuktikan bahwa aku layak berada di sisimu, Rio. Suaranya lembut, namun penuh dengan tekad. Rio menatapnya dalam diam. Perasaannya bercampur aduk. Selama ini, ia memang menjaga jarak dengan Shiana, bukan karena tidak peduli, tetapi karena tidak ingin menyeretnya ke dalam bahaya. Namun, gadis itu kini berdiri di hadapannya, menunjukkan keberanian yang tidak bisa ia abaikan. Shiana, perjalanan ini bukanlah sesuatu yang mudah. Kau tahu resikonya, bukan? Aku tahu, Rio, tapi aku tidak peduli. Sepertinya ini bukanlah urusanku. Kalau begitu, aku akan pergi. Krepa, mau kemana? Jangan pergi, Krepa. Tanpa menunggu jawaban, Krepa menghilang dalam kabut ungu, meninggalkan Rio dan Shiana berduaan. Suasana menjadi hening. Rio masih menatap Shiana, mencoba memahami seberapa serius gadis itu dengan kata-katanya. Shiana menundukkan kepalanya sedikit sebelum akhirnya berkata dengan suara yang lebih pelan. Rio, jika lebih dari itu, aku ingin menjadi istrimu. Seperti yang sudah pernah kau janjikan. Apa gunanya mengikutimu hanya sebagai bayang-bayang? Sekaranglah waktunya. Jadikan aku sebagai istrimu. Rio terdiam, keringat dingin mulai membanjiri. Kata-kata itu menghantamnya seperti petir yang menyambar di tengah badai. Rio, aku tidak hanya ingin menjadi seorang yang kau lindungi dari jauh. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu, seperti halnya Tori dan Ratu Sinta. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Rio kehilangan kata-kata. Perasaannya bergejolak antara ingin melindungi Shiana dan menyadari bahwa mungkin, hanya mungkin, ia memang telah mengabaikan sesuatu yang penting selama ini. Shiana menatap dengan penuh harap. Kini keputusan ada di tangan Rio. Rio menghela nafas panjang. Sorotan matanya yang tajam meredup sedikit saat menatap Shiana yang berdiri di hadapannya. Ia menyadari selama ini bukan berarti ia tidak peduli pada Shiana. Justru karena ia peduli, ia menjaga jarak. Dunia
yang ia jalani penuh bahaya. Dan Shana, ia bukan hanya seorang putri dari kerajaan Wentira, tapi seseorang yang selama ini diam-diam telah mengisi ruang di hatinya. Namun Shana tidak ingin terus dianggap hanya sebagai pendamping biasa. Rio, aku tahu selama ini kau berpikir untuk melindungiku dengan menjauhiku. Tapi tahukah kau betapa menyakitkannya itu bagiku? Rio tetap diam, membiarkan Shana mengungkapkan isi hatinya. Aku bukanlah gadis lemah yang hanya bisa berlindung di balik bayanganmu, Rio. Aku ingin diakui. Aku ingin menjadi seseorang yang lebih dari sekedar pendamping. Gelombang energi halus menyelimuti ruangan itu. Aura spiritual Shana bergetar, menunjukkan bahwa kata-katanya lahir dari perasaan yang sungguh-sungguh. Rio, aku ingin menjadi istrimu. Shana telah memutuskan. Seorang peri yang rela memberikan atau mempercayakan dirinya kepada seseorang adalah sumpahnya. Sumpah seorang peri adalah nyawa bagi mereka. Jika Shana memutuskan untuk jadi istri Rio, apa yang harus mereka lakukan? Tentu saja ritual pernikahan. Setelah mereka resmi menjadi suami istri, maka ritual selanjutnya adalah sesuatu yang akan membuat seluruh makhluk iri.